你总算给我出来了！你是九阳神功？九阳神啊！静叔，静叔伯伯，诸罗办法，咱们离开这里吧。哎呀，好兄弟啊，君子不见旧恶。这儿这么深，咱们怎么离开这儿啊？Saat berusaha menolong Aijusen, Wuji justru jatuh ke dalam perangkap. Beruntung saat terjatuh, Wuji masih selamat. Sementara itu, Aijusen berusaha untuk menemukan panduan kitab jurus 9 matahari, tapi ia malah tersangkut di dalam gua. Akibatnya Aijusen meninggal di tempat itu. Di sisi lain, pemimpin sekte Imei meninggalkan sekte Wudang karena mereka tidak bersedia membantu. Hinsu berusaha untuk mencegah, tapi ia tak berhasil. Lalu Hinsu mencegat kepulangan paman ke-6. Di sini Hinsu menceritakan jika sekte Imei telah datang ke Wudang untuk meminta mereka membantu menyerang puncak terang sekte Ming, tapi hal itu tak disetujui oleh ayahnya. Paman ke-6 yang mendengar hal itu, ia pun menjadi kesal dan tidak ingin kembali ke Wudang. Sementara itu di sekte Wudang, ayah Hyusan, di sini ia tak menemui anaknya sedang berlatih. Lalu ia menanyakan keberadaan Hyusan. Tak lama setelah itu, ia menerima sebuah surat yang mana pesannya jika Hyusan bersama paman ke-6 tidak kembali ke Wudang dan ingin untuk menyatukan semua sekte guna menyerang puncak terang sekte Ming. Wuji yang tersadar akibat terjatuh dari tebing, ia merasa jika kakinya tak bisa ia gerakan. Lalu Wuji mencoba untuk mengobati kakinya yang sedang cedera. Hingsu dan paman ke-6 akhirnya berhasil bertemu dengan sekte Imei yang sedang beristirahat di rumah makan. Mereka mengutarakan niatnya untuk bergabung melakukan penyerangan terhadap puncak terang sekte Ming dan akan berusaha untuk meminta bantuan kepada sekte Kunlun dan juga biksu Shaolin. Kemudian mereka semua berangkat menuju Plum Vira Merah milik ayah Jiusen. Tapi saat tiba di sana, mereka hanya disambut oleh Jiusen sendirian bersama keponakannya. Di sini, Jiusen mengatakan jika ayahnya sedang pergi ke negeri Dali menjadi seorang biksu. Lalu pemimpin sekte Imei ingin agar Jiusen membantu mereka untuk menyerang puncak terang, tapi Jiusen malah menolak permintaan mereka dengan alasan sedang bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan. Pemimpin sekte Imei pun ingin pergi meninggalkan tempat itu, tapi Hyusan berusaha untuk meyakinkan mereka agar tinggal lebih lama guna membujuk Jiusen untuk membantu. Wuji yang sedang beristirahat, ia mendengar gonggongan seekor anjing. Lalu ia melihat seseorang sedang diserang oleh 2 ekor anjing yang pernah menyerang Wuji. Di sini Wuji membantu mengalahkan anjing itu dengan melempar sebuah batu. Tapi orang tersebut tak tertolong lagi akibat serangan dari 2 ekor anjing tersebut. Mengetahui orang itu meninggal, Wuji pun menjadi begitu sedih akan hal itu. Tak lama kemudian Wuji dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita, yang mana ia adalah Ali, yang dulu pernah mengajak Wuji untuk pergi ke Pulau Ular sewaktu Wuji berada di lembah kupu-kupu. Tapi di sini Wuji tak mengetahui jika wanita ini adalah Ali, teman semasa kecilnya dulu. Kemudian Ali pun memberikan makanan kepada Wuji. Wuji yang kelaparan segera memakan makanan tersebut. Kemudian Wuji menjadi termenung saat ia mengingat kenangan waktu bersama dengan ibunya, yang mana wajah Ali membuatnya teringat kenangan tersebut. Tapi Ali yang dikatakan mirip dengan ibunya, ia menjadi kesal dan meninggalkan Wuji. Hinsun mempelajari peta lokasi pertemuan semua sekte untuk melakukan penyerangan terhadap puncak terang sekte Ming, yang mana mereka telah berhasil mendapatkan dukungan dari kuil Shaolin dan juga sekte Kunlun. Setelah itu mereka pun berpisah untuk bertemu di titik yang telah ditentukan.
Wuji yang merasa kelaparan, ia ingin memasak sesuatu. Tak lama setelah itu Ali pun datang dengan membawa sebuah makanan untuk diberikan kepada Wuji. Wuji pun segera memakan makanan itu. Di sini Wuji memakan makanan tersebut dengan begitu lahap. Tapi saat Wuji mengatakan jika Ali mirip dengan ibunya, ia merasa jika Wuji terus menghinanya karena ia tak percaya diri dengan wajahnya. Lalu keesokan harinya Ali kembali datang sambil membawa sebuah makanan. Di sini Wuji memakan makanan tersebut dengan begitu lahap. Lalu Ali mengatakan jika ia adalah seorang anak yatim piatu. Wuji di sini mengatakan jika ia juga merupakan anak yatim piatu. Kemudian Wuji memberikan Ali boneka belalang yang terbuat dari rumput. Ali pun sangat menyukai boneka pemberian Wuji. Melihat kebaikan Wuji, Ali teringat kenangan saat bersama dengan Wuji kecil. Ia tak tahu jika pemuda di hadapannya adalah Wuji. Di sini Wuji ingin Ali melupakan orang itu. Lalu Ali pun mengajak Wuji untuk jalan-jalan. Di sini Ali menggendong Wuji untuk pergi keluar. Wuji yang melihat kebaikan Ali saat merawatnya, ia pun merasa jika Ali sangat kesepian selama ini. Kemudian Wuji berjanji akan selamanya menemani Ali. Hal itu kembali mengingatkan Ali saat bersama dengan Wuji dulu, yang mana waktu itu Ali ingin mengajak Wuji pergi ke Pulau Ular, tapi Wuji malah menggigit tangannya. Wuji yang mendengar cerita itu, ia semakin tersentuh akan ketulusan Ali yang ingin merawatnya. Lalu Wuji mengalihkan pembicaraan. Ia memberitahu jika orang yang melukainya adalah Jusen. Ali yang mendengar hal itu, ia pun sangat kesal kepada Jusen. Di malam hari, Ali mendatangi Jusen yang saat itu sedang bersama dengan keponakannya. Di sini Ali melakukan serangan dan berhasil melukai Jusen. Tunangan Jusen pun pergi keluar dan meminta pertolongan terhadap Sekte Imai untuk menangkap pembunuh itu. Wuji dikejutkan dengan kedatangan Ali yang menjadi tawanan Sekte Imai. Di sini Ali bertanya perasaan Wuji yang sebenarnya terhadapnya. Wuji pun mengatakan jika ia tak mempermasalahkan soal penampilan Ali dan ia bersedia untuk melindungi Ali selamanya. Ali yang mendengar jawaban Wuji seperti itu, ia sangat terkejut karena meski wajahnya rusak akibat ia mempelajari jurus kungfu racun, tapi Ali tak mempermasalahkan hal itu. Setelah itu, murid pertama Sekte Imai meminta obat penawar kepada Ali guna menyembuhkan Jusen. Di sini Wuji membantu Ali untuk mengalahkan murid Sekte pertama Imai. Tapi Wuji mengenali salah satu murid itu adalah Zero, teman Wuji sewaktu kecil. Saat Ali terdesak, Wuji membantunya menggunakan tenaga dalam sehingga Ali berhasil mengalahkan murid pertama Sekte Imai. Lalu Zero pun maju untuk melawan Ali. Tapi di sini Ali tak dibantu oleh Wuji. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ali jatuh pingsan akibat efek dari Wuji memberikan tenaga dalam. Saat Ali tersadar, ia melihat Wuji merawatnya dengan begitu tulus, sehingga Ali semakin menyukai Wuji. Setelah itu, Ali mengkhawatirkan jika pemimpin Sekte Imai akan datang kemari untuk mencarinya karena ia telah melukai Jusen. Di sini ia ingin agar Wuji segera pergi, tapi Wuji tak ingin pergi dan malah ingin agar Ali pergi meninggalkannya. Namun Ali tak ingin pergi jika seorang diri, sehingga di sini Ali memikirkan suatu rencana, yaitu ia membuat sebuah tandu darurat untuk membawa Wuji pergi dari tempat itu. Wuji yang melihat ketulusan Ali, ia semakin menyukainya. Setelah tandu selesai dibuat, Wuji pun dibawa pergi oleh Ali. Di sini Ali membawa Wuji dengan susah payah. Lalu mereka pun beristirahat di suatu tempat. Di malam hari, Ali mempelajari kungfu beracun miliknya.
Wuji pun secara tidak sengaja memperhatikannya dari kejauhan. Ali yang mengetahui hal itu, ia kemudian mengerjai Wuji, yang mana ia membawa seekor laba-laba dan meletakkannya di samping Wuji. Hal itu membuat Wuji menjadi ketakutan. Di sini Wuji ingin agar Ali berhenti mempelajari kungfu beracun tersebut, karena efek kungfu ini sangatlah tidak baik, yaitu semakin kuat ia memiliki kungfu beracun, maka tanda di wajahnya akan semakin membesar. Tapi Ali tak peduli akan hal itu karena ia ingin menguasai kungfu ini untuk melakukan balas dendam. Tapi Wuji juga tak peduli dengan penampilan Ali dan ia tetap bersedia untuk menemani Ali selamanya. Hal itu membuat Ali semakin jatuh cinta terhadapnya. Tapi ia kembali teringat kenangan bersama dengan Wuji. Keesokan harinya sebelum pergi, di sini Ali merawat Wuji dengan begitu tulus. Hal itu membuat Wuji semakin jatuh hati kepada Ali. Tak lama setelah itu, mereka mendengar kalau ada seseorang yang akan menghampiri gubuk itu. Ternyata itu adalah anggota sekte Imai. Ali pun meminta Wuji untuk bersembunyi, sementara ia pergi keluar untuk menemui anggota sekte Imai tersebut. Ali yang melakukan penyerangan, ia dikalahkan oleh pemimpin sekte Imai. Lalu ia memerintahkan para murid untuk menggeledah rumah itu, tapi mereka tak menemukan keberadaan Wuji. Saat Ali akan dieksekusi, Wuji segera keluar dari persembunyiannya. Akhirnya mereka berdua menjadi tawanan sekte Imai. Di sini saat akan dieksekusi, Zero membela mereka dengan alasan mereka yang sedang terluka. Gurunya pun mengampuni mereka kali ini. Akhirnya mereka berdua dipaksa ikut untuk pergi ke puncak terang guna bertemu dengan semua anggota sekte yang akan melakukan serangan kepada sekte Ming. Setelah jauh melakukan perjalanan, mereka pun beristirahat sejenak. Saat istirahat, Ali yang merasa lapar ingin meminta makan. Lalu salah satu murid anggota sekte Imai memberi makanan, tapi direbut oleh kakak pertama. Ia juga menampar Ali. Hal itu membuat Zero memisahkan mereka. Di sini Zero memberi makanan terhadap Ali dan juga Wuji. Hal itu membuat Ali cemburu melihat kedekatan Wuji dengan Zero. Kemudian Wuji mengatakan jika ia sedang merencanakan untuk melakukan pelarian diri, yaitu menunggu kakinya kembali sembuh. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini Ali mengajak Wuji untuk pergi, tapi Wuji menolak karena situasi sedang tidak baik. Di sini pemimpin sekte Imai merasa ada hal yang mencurigakan. Tak lama kemudian mereka mendengar seseorang yang sedang menaiki kuda. Mereka semua segera berpencar untuk melakukan penyergapan. Ternyata yang lewat adalah anggota dari sekte Ming. Mereka bertiga pun berhasil dilumpuhkan. Di sini anggota sekte Ming ini sedang membawa sebuah pesan, lalu ia membebaskan merpati itu. Pemimpin sekte Imai berhasil membunuh dua merpati, tapi salah satu merpati berhasil diselamatkan. Ternyata isi dari surat itu adalah sekte Ming telah mengetahui rencana keenam sekte yang akan melakukan serangan terhadap mereka. Di sini para anggota sekte Ming itu menolak memberi informasi dan memilih untuk bunuh diri. Saat mereka sedang menggeledah, salah satu murid sekte Imai terkena racun yang ada di tubuh anggota sekte Ming. Kemudian mereka semua berusaha mencari obat penawar tersebut, tapi tak berhasil menemukannya. Wuji yang mendengar percakapan mereka yang akan melakukan serangan terhadap sekte Ming, ia merasa ada kesalahpahaman. Karena setahu ia sekte Ming bukanlah sekte jahat. Lalu Wuji bersedia untuk mengobati anggota sekte Imai yang sedang terluka, karena ia mengetahui racun apa yang telah digunakan. Di sini Wuji pun melakukan penyembuhan dengan cara yang telah ia pelajari selama berada di lembah kupu-kupu. Dan benar saja racun itu berhasil ia redakan. Tapi Wuji harus menemukan tanaman obat untuk menyembuhkannya, sehingga ia pergi bersama dengan Zero untuk mencari obat itu. Di
Di sini saat Wuji melihat tanaman itu ada di sebuah tebing, Zero segera bergegas untuk mengambil tanaman itu. Saat ia berusaha menggapai tanaman itu, Zero terjatuh dari tebing. Wuji yang melihat hal itu, ia bergegas untuk menyelamatkannya, sehingga Zero berhasil diselamatkan Wuji. Zero yang mengetahui Wuji berpura-pura kalau ia terluka. Di sini Wuji mau tak mau ia membongkar identitas yang sebenarnya. Ia mengatakan kalau dirinya adalah Wuji. Di sini ia menunjukkan sapu tangan yang mereka rajut bersama waktu kecil dulu. Zero yang melihat hal itu, ia sangat senang bisa bertemu kembali dengan Wuji.